Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa amarna bil ittihadi wa qailatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri amin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada dosen saya selaku guru saya, yaitu Bapak Irfan Fahrizal S.Phil MPDI, yang insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin, ya Allah ya rabbal alamin. Dalam hal ini insya Allah saya akan membahas materi yang berjudul pembelajaran bahasa Arab, ya, yang diambil materinya yaitu strategi konstruksi tes dalam pembelajaran bahasa Arab, di mana pembelajaran ini diambil dari beberapa kelompok. Insya Allah saya akan membahas yaitu pengertian tesnya, ya, pengertian tes. Baik, langsung saja. Tes. Kata tes berasal dari bahasa Latin, yaitu testum, yang artinya alat untuk mengukur tanah. Dalam bahasa Prancis kuno, kata tes memiliki arti ukuran yang digunakan untuk membedakan antara emas dengan perak serta logam lainnya. Dalam kaitannya, kata tes terdapat beberapa istilah, yaitu yang pertama testing, artinya saat pengambilan tes atau proses pengambilan tes. Yang kedua yaitu testi, yang artinya responden, ya, yang sedang mengerjakan tes. Sedangkan tester artinya subjek atau evaluasi dalam pengambilan atau selesai tes, ya. Oke, selanjutnya pengertian tes. Tes dapat diartikan atau didefinisikan sebagai perangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang sifat pendidikan, ya, yang mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar, ya. Jadi artinya tes ini sebagai perangkat tugas, ya, direncanakan untuk memperoleh informasi. Informasi apa? Baik informasi yang bersifat pendidikan, mencangkup pengetahuan, ya, atau skill, ya, dan sebagainya, ya, yang dianggap sebagai rencana untuk mengetahui pengetahuan tersebut atau informasi tersebut, ya. Lanjut, jenis-jenis tes dari segi bentuk pelaksanaannya. Yang pertama yaitu ada yang namanya tes tertulis atau paper and pencil test. Artinya tes ini menekan pada penggunaan kertas dan pensil, ya, sebagai instrumen utamanya untuk mengetahui informasi atau pengetahuan, ya. Tujuan tesnya mengetahui pengetahuan. Yang kedua yaitu tes lisan atau disebut dengan oral test. Tes lisan dilakukan dengan membicarakan, ya, atau wawancara. Artinya tes ini menggunakan tatap muka, ya, langsung back to back antara one by one untuk tatap muka, disebut dengan tes lisan. Biasanya disebut dengan wawancara. Untuk apa? Untuk mengetahui pengetahuan yang diwawancari tersebut melalui tes lisan, ya, langsung tatap muka. Ada juga yang disebut yang ketiga yaitu tes perbuatan atau performance test, ya. Tes ini mengarah pada proses penampilan seseorang, ya, penampilan seseorang atau objek, ya, yang dijadikan di dalam tes tersebut, ya. Misalnya ini ada dalam kita lihat contoh dalam perusahaan, ya. Biasanya perusahaan kalau mengetes orang itu dilihat dari penampilan, ya, cara dia berdiri, ya, cara dia berpenampilan dan sebagainya. Ini salah satu ada dalam tes perusahaan, ya. Disebut juga dengan tes perbuatan. Oke, lanjut langkah-langkah mengembangkan tes.
atau pengembangan tes ya. Yang pertama yaitu pengembangan spesifikasi tes. Ada berapa poin ya? Yang pertama yaitu pengembangan spesifikasi tes. Ya, dimaksud artinya suatu ukuran yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dan ciri-ciri yang harus dimiliki. Artinya dibuatnya tes ini tentu ada ketentuan atau spesifikasi dalam tes tersebut ya, suatu ukuran acuan. Yang kedua yaitu penulisan soal ya. Kalau kita buat soalnya yaitu tes secara buku atau kertas, tulisan dan sebagainya, tentu ada soal-soal biasanya dalam perusahaan. Terus penelaahan soal juga ya. Kalau kita lihat soalnya berapa poin yang akan kita buat, ini ya salah satu penelaahan soal. Terus mohon maaf sama ya. Terus pengujian butir-butir soal secara empiris ya, artinya berapa poin ya, hampir sama dengan yang ini ya, berapa poin yang akan kita ambil. Terus penganalisis hasil uji coba. Setelah selesai tentu ada analisis ya, berapa persen yang dia dapat. Terus pengadministrasian soal. Oke, baik, itu saja yang saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.